Apa ini? Kenapa aku merasakan keanehan di diriku? Sia membatin di dalam hati seusai mendapatkan perhatian luar biasa dari sang suami. Tiba-tiba ia merasakan sesuatu di dalam hatinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa sekilas aku merasa tersentuh oleh semua perlakuan si brengsek ini? Batin Sia lagi. Sejak keluar dari rumah sakit, Ren terus saja memberinya perhatian dan kasih sayang yang terkadang membuatnya sulit untuk percaya. Rasanya mustahil laki-laki yang kasar dan dingin juga kejam itu bisa melakukan hal manis seperti ini. Apa dia pernah melakukan hal ini pada wanita lain, sehingga sepertinya dia benar-benar tahu bagaimana cara memperlakukan seorang wanita. Ini jauh melebihi yang dilakukan oleh Ray padaku selama kami berpacaran. Gumam Sia dalam hati. Itu benar, kalau mau dibandingkan, perhatian kecil yang diberikan oleh Ren itu jauh lebih manis dibandingkan yang ia dapatkan dari Ray selama ini, di mana mantan tunangannya itu selalu mengucapkan kata-kata cinta di telinganya dan lebih sering memberikan sentuhan ringan seperti pelukan, pegangan tangan, dan kecupan ringan saja. Perlu Sia akui, kalau Ray adalah lelaki gentle, skinship yang dilakukan oleh Ray itu sebatas kecupan di keningnya karena lelaki itu begitu mencintainya dan menginginkan ia untuk menjadi miliknya. Hanya saat Ray marah, waktu itu saja dia hampir melakukan hal gila dan Sia bisa memaklumi itu. Akan tetapi yang dilakukan oleh Ren malah membuatnya sedikit berdebar. Bagaimana tidak, laki-laki itu sungguh aktif melakukan skinship dan tindakan seperti menggendong, menggandeng, bahkan tak segan memeluknya saat ia sedang menggendong dirinya dengan alasan kesehatan. Yang membuatnya merasakan keanehan adalah ketika Ren menunjukkan perubahan yang begitu besar serta perhatian-perhatian kecil seperti menarik kursi, membantunya duduk, dan meletakkan apron di pangkuannya, bahkan tak segan memotong daging yang akan ia makan. Itu sungguh manis menurutnya. Sayangnya laki-laki ini adalah laki-laki yang sudah menodainya, sehingga sekuat tenaga pun laki-laki itu berusaha untuk memperhatikannya. Tetap saja ia teringat perbuatan keji yang pernah ia alami yang dilakukan oleh pria itu. Aku tidak boleh terlena. Ini adalah permainannya untuk memikatku. Laki-laki seperti dia tidak baik dijadikan seorang suami. Semua ini hanya kepura-puraan belaka. Sifat aslinya sudah kamu tahu sendiri kan? Lagi pula, apa yang mau kamu harapkan darinya? Kenapa kamu terkesan berharap sesuatu darinya? Sia tiada henti mengomeli dirinya sendiri di dalam hati sambil menyelesaikan santap malamnya. Dan ketika semuanya usai, wanita itu buru-buru beranjak dari kursi, ingin segera kembali ke kamar. Ia tidak mau hati lembutnya mengambil alih, sehingga akan mudah tersentuh oleh laki-laki itu. Mau kemana sayang? Tanya Ren ingin tahu. Aku mau tidur lagi. Kamu gak mau jalan-jalan dan berkeliling melihat rumah suamimu ini? Ada taman juga. Ada kolam ikan di belakang rumah ini. Lampu-lampu gemerlap pasti akan membuat kamu bahagia. Apa kamu mau kau ajak ke sana? Sia menatap kesal pada sang suami. Suaminya ini akan terus memikatnya. Dia sepertinya profesional, dan kalau Ren terus-terusan melakukan hal manis seperti ini, bukan tidak mungkin ia akan luluh. Demi Tuhan, Sia tidak mau hidup bersama dengan seorang pelaku kejahatan seumur hidupnya. Wanita cantik itu segera memanggil kembali logikanya dan menyugesti diri kalau laki-laki yang saat ini tengah menjadi suaminya adalah laki-laki jahat. 1 tahun, hanya 1 tahun lalu, ia harus segera pergi dari sini. Aku tidak mau, aku mau istirahat saja di kamar. Apa kamu yakin itu pasti akan sangat membosankan? Ucap Ren masih berusaha membujuk. Aku mau nonton film saja, aku mau nonton dari ponsel. Ren menatap Sia serius. Ponsel barumu masih ada di dalam mobil. Apa kamu mau menggunakan ponselku? Kamu menontonnya streaming atau kamu download terlebih dahulu? Soalnya di ponselku tidak ada video apapun yang bisa kamu tonton selain
Ren menahan ucapannya, lalu menutup mulutnya yang keceplosan. Perkataan Ren tadi menyiratkan suaminya itu tidak memiliki video apapun selain video laknat itu untuk mengancamnya. Dari sana saja Sia tahu Ren benar-benar jahat. Bisa-bisanya suaminya masih menyimpan video itu di saat ia telah menjadi istrinya. Kenapa kamu tidak menghapus video itu? Kenapa kamu begitu kejam masih menyimpannya? Kamu pasti sering menonton video itu dan melecehkanku di pikiranmu kan? Jerit Sia emosi. Darahnya mendidih mengetahui video panas itu masih berada di ponsel suaminya. Perasaan aneh yang ia rasakan sebelumnya tadi langsung ia usir jauh-jauh. Ternyata benar, suaminya memang laki-laki jahat dan biadab. Video itu pasti akan digunakan untuk menekannya di masa depan. Cinta apa? Kalau memang suaminya itu cinta padanya, tidak akan ada lagi video itu di ponselnya dan akan terus berjuang memikat hatinya. Ren menelan salivanya. Harusnya ia tadi tidak membahas soal video itu sebenarnya. Ren ingin menghapusnya, tapi ia takut Sia akan tetap pergi dari hidupnya dan ia tidak memiliki sesuatu lagi dipergunakan menekan sang istri. Aku belum bisa menghapusnya sekarang, tapi aku tidak pernah menontonnya lagi. Itu hanya akan aku gunakan jika kamu membangkang padaku. Kamu mempergunakan untuk apa lagi? Kamu ingin terus mengikatku dalam pernikahan sialan ini, sehingga ketika setahun berjalan, kamu akan mempergunakan untuk mengancamku agar aku tidak jadi menceraikanmu. Itu kan yang kamu inginkan? Ren tak bisa berkata-kata karena memang itu yang ia inginkan. Cinta. Cinta apa yang kamu katakan padaku? Kalau kamu masih menyimpan sebuah video untuk mengancamku kapan saja, kamu berharap aku bisa membalas cintamu, sedangkan kamu masih bermain licik di belakangku. Kamu bermimpi, Ren, sampai mati pun aku tidak akan pernah bisa membalas cintamu kalau kamu masih memiliki pikiran jahat seperti ini. Ren menatap sendu pada sang istri yang tengah mengeluapkan kemarahannya. Lalu tiba-tiba ia mendapatkan sebuah pencerahan. Ia akan menghapus video ini karena ia baru ingat kalau ia punya surat perjanjian yang akan mengikatnya selamanya dengan sang istri. Itu artinya video tersebut tidak ada gunanya lagi. Apalagi video sudah diedit sedemikian rupa. Tidak sayang baginya untuk menghapusnya. Ren juga tak sanggup melihat video itu lagi karena hatinya ikut merasa perih dan merasa berdosa sudah melakukan perbuatan yang sangat jahat pada istrinya yang saat ini begitu ia cintai. Aku tidak punya cara lain, sayang. Kalau soal cinta, aku memang mencintaimu. Kalau begitu, buktikan padaku kalau kamu mencintaiku. Hapus bukti kejahatan itu sekarang juga, pinta Sia lantang. Ia akan menagih keseriusan Ren jika memang pria itu jatuh cinta padanya. Sia harus membuat suaminya menghapus video itu agar ia bisa bernafas. Wanita itu benar-benar ingin bercerai setahun ke depan dan video itu akan menjadi penghalang baginya. Ren seketika mendapatkan trik untuk membuat sang istri takluk. Ia akan menerapkannya sekarang juga. Bukti apa, sayang? Hapus video itu sekarang juga. Kalau kamu memang benar-benar mencintaiku. Ulang Sia lagi. Ren tersenyum pada Sia, lalu membalik permintaan sang istri dan akan membuatnya tidak berkutik. Aku akan menghapusnya ketika aku tahu kalau kamu sudah mencintaiku. Jadi jika kamu ingin video ini hilang dari ponselku, yaitu satu-satunya perangkat di mana aku menyimpan video itu, maka buru-burulah balas cintaku, sayang. Jika aku melihat benar-benar cinta itu di matamu untukku, maka aku akan langsung memusnahkan video ini. Gimana? Sia tercengang mendengar tuntutan yang diminta oleh suaminya, namun otak cerdasnya langsung mendominasi dan mengambil alih situasi. Benar, kalau aku ingin terlepas dari ini, maka aku harus berpura-pura jatuh cinta padanya setelah 1 tahun menikah dengannya dan bercerai. Hal yang akan membuatku selalu terikat dengannya adalah video itu. Jika video itu sudah musnah dari ponselnya,
aku akan bebas. Tapi masalahnya, bagaimana mungkin aku bisa menunjukkan binar cinta di mataku untuknya, sedangkan hati kecilku benar-benar benci melihatnya. Puas bergelut di dalam batin, akhirnya Siah menganggukkan kepalanya. Meskipun berat untuk berpura-pura mencintai laki-laki sialan itu, tapi Siah harus mencoba demi menghapus video laknat yang akan menghancurkan masa depannya. Sudah cukup ia kehilangan kehormatan, hamil, dan terpaksa harus menikah dengan laki-laki ini selama setahun. Tidak akan ia biarkan dirinya menderita lebih lama dari itu. Dengan lenyapnya video itu, maka tidak akan ada bukti yang bisa membuatnya merasa hina di depan umum. Wanita itu sudah merancang cita-cita ke depannya, di mana ia akan pergi jauh keluar kota sehingga tidak akan pernah bisa ditemukan oleh laki-laki ini lagi. Bahkan tak akan bisa ditemukan Ray juga mamanya. Ia harus menjauhi 3 orang itu selama-lamanya. Apa kamu serius mau berusaha membuka hatimu untukku, sayang? Tanya Ren sumringah, meski ia tahu ini pasti karena penawaran yang ia berikan. Tergantung cara dan kelakuanmu. Siah menekan rasa bencinya ke depannya. Ia harus berpura-pura nyaman bicara dengan pria sialan ini sambil menekan semua rasa bencinya. Kamu bukan melakukannya agar aku bisa segera menghapus video ini kan? Selidik Ren menguji sang istri. Walaupun ia sudah tahu jawabannya, namun ia senang karena mulai hari ini ia bisa berbincang-bincang dengan sang istri seperti orang normal pada umumnya, tanpa ada cacian dan magian kemarahan dari Siah lagi. Walaupun Siah pada mulanya terpaksa melakukan itu, lama-kelamaan ia akan terbiasa hingga bisa akrab dan mulai tumbuh rasa cinta. Rasanya tak sabar menanti itu terjadi. Salah satunya itu, tapi aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Aku akan berusaha membuka hatiku. Jelas Siah berpura-pura. Hanya ini satu-satunya cara untuk melenyapkan video itu. Setelah Siah memastikan video itu musnah, ia akan kembali bersikap kasar dan meluapkan kebenciannya pada lelaki ini. Makasih sayang, sedikit saja aku melihat binar itu di matamu. Aku akan menghapus video ini. Aku hanya ingin merasakan balasan cinta darimu. Meskipun aku tahu tidak akan mudah mendapatkannya, namun setidaknya ketika kamu sudah mengatakan ingin membuka hatimu untukku, hatiku sudah merasa bahagia. Artinya perjuanganku nanti tidak akan sia-sia. Siah memaksakan diri untuk tersenyum. Kemudian ia pamit pada suaminya, ingin kembali ke dalam kamar. Aku masuk dulu, aku masih begitu lelah, ucapnya, lalu segera berbalik badan dan melangkah sambil terus memikirkan semua strategi yang ia harus lakukan untuk mengelabui sang suami. Bahkan Siah akan mencari kesempatan untuk menghapus video itu sendiri ketika sang suami sudah begitu akrab dengannya nanti. Walaupun dia harus menahan rasa muak dalam hati karena harus berdekatan dengan laki-laki itu terus-menerus selama kurang lebih setahun. Ren menatap kepergian sang istri dengan perasaan gembira. Ia lalu mengeluarkan ponselnya, kemudian menghapus video satu-satunya di dalam ponselnya tersebut. Aku tidak memerlukan videonya lagi sayang. Aku sudah mendapatkan persetujuan darimu untuk membuka hati. Itu sudah cukup. Belum lagi perjanjian yang kamu tanda tangani itu. Sampai kapanpun kamu akan tetap menjadi istri dan ibu dari anak-anakku, dan tidak akan pernah aku lepaskan. Video itu pun terhapus. Tidak akan ada lagi bukti kalau Ren pernah melakukan kejahatan yang besar pada Siah, dan tidak akan ada bukti yang bisa membuat Siah dihujat oleh semua orang, karena pria itu akan melindungi istrinya dengan nyawanya sendiri. Tidak akan ada orang yang tahu kalau istrinya mengandung sebelum menikah. Ren akan menjaga istrinya baik-baik karena Siah pantas mendapatkan itu. Mengingat wanita itu adalah wanita baik-baik, Ren akan menjaga dan menutup aib itu hingga mati. Pria bertubuh tinggi itu memutuskan untuk menghubungi Juna dan melaporkan situasinya serta menanyakan urusan terkait dengan bisnisnya. Ia melangkahkan kaki ke ruang kerja lalu membahas
semua tugas yang tertunda, sengaja membiarkan sang istri berada di dalam kamar dalam pantauannya, di mana CCTV yang ada di kamar terhubung dengan ponselnya. Saat ini ia melihat istrinya tengah berbaring tertidur lelap, membuatnya sedikit tenang. Setelah semua urusannya bersama Juna selesai, Ren memutuskan untuk menyusul ke dalam kamar. Didekatinya sang istri yang saat ini sedang tidur menghadap ke dinding. Pelan-pelan Ren berjongkok di tepian tempat tidur, di mana ia bisa melihat wajah cantik sang istri yang tidak pernah gagal membuatnya terpesona. "Apakah aku boleh memelukmu dalam tidurmu, sayang?" Sungguh Ren benar-benar ingin mendekap sang istri semalaman hingga pagi, namun ia belum gila untuk melakukan itu, karena pada saat istrinya terbangun di tengah malam, sudah bisa dipastikan Sia akan menjerit histeris. Yang paling Ren takutkan, wanita itu akan kembali melakukan hal-hal nekat yang membuatnya jantungan. Yang bisa Ren lakukan saat ini hanyalah menatap wanita cantik itu sepuasnya sampai akhirnya matanya lelah, lalu kemudian kembali ke sofa sambil menatap sang istri dari kejauhan. Rasanya ingin naik ke atas tempat tidur dan tidur di ujung ranjang sebelah sana, sehingga ia bisa menatap punggung sang istri jauh lebih dekat, dan kalau ia beruntung, Sia akan berbalik badan yang membuatnya bisa menatap wajahnya saat membuka mata. Akan tetapi Ren belum berani. Kondisi mental sang istri sekarang masih labil. Ia tidak ingin ambil resiko. Terpaksa Ren menahan semua keinginannya dan akhirnya berniat kembali ke sofa. Namun belum sempat ia melangkahkan kakinya menjauh dari sang istri, tiba-tiba ia mendengar rintihan yang rupanya berasal dari bibir wanitanya. Dan ketika ia mendengarkan apa saja yang diigaukan Sia di dalam tidurnya, hatinya seketika terasa dicubit, terutama ketika sang istri menjerit sambil mengatupkan kedua tangannya dilipat. Itu benar-benar menghujam jantungnya. "Jangan lakukan lagi, aku mohon, jangan lakukan lagi, sakit, jangan lakukan ini padaku." Kata-kata itu benar-benar membuat hati Ren bak tertusuk ribuan jarum. Apakah ini yang dialami oleh istrinya setiap malam ketika tidur pasca ia melakukan perbuatan keji itu? Tanpa pikir panjang, Ren langsung naik ke atas ranjang lalu memeluk istrinya, berusaha membangunkannya. "Sayang, bangun, buka matamu." Ren menepuk-nepuk pipi sang istri yang masih merintih dengan mata terpejam, dan ketika Sia berhasil membuka matanya, jeritan histeris pun langsung terdengar di telinganya. "Jangan pernah menyentuhku lagi, aku mohon."